Ada di rumah, bertemu lagi bersama Kak Rara yang akan menemani kalian belajar dari rumah. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Terima kasih untuk ayah dan bunda hebat yang sudah menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, agar pelajaran hari ini bisa disampaikan dan tersampaikan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, karena sinar matahari sangat bagus untuk tubuh kita, ada kalanya kita melakukan pemanasan ringan di bawah sinar matahari pagi yuk. Sinar matahari yang baik untuk tubuh kita biasanya dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Kita melakukan pemanasan ringan sama-sama ya. Ikutin gerakan Kak Rara. Pertama, angkat tangan kanan kalian dan miringkan ke sebelah kiri. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang arah sebaliknya. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita angkat kedua tangan kita dan kita jijit ya. Kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita ke kaki. Kita angkat kaki kanan kita dan tekuk ke belakang seperti ini. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki sebelahnya ya, kita tekuk lagi ke belakang dan kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar tentang menghargai dan menghormati umat agama lain. Tetap semangat untuk belajar ya. Teman-teman kelas 3 ada di rumah, untuk sesi membatik hari ini kita membaca mandiri ya. Teman-teman bisa membaca sendiri di rumah bersama ayah atau bunda. Silahkan kalian dapat memilih buku bacaan yang kalian suka. Jangan lupa ajak ayah dan bunda juga ya, atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Teman-teman kelas 3 ada di rumah juga bisa memilih bacaan dari halaman berikut ini. Yang pertama ada Literacy Cloud, lalu ada Let's Read Asia, dan yang terakhir dari Badan Bahasa Kemendikbud Republik Indonesia. Setelah membaca, silakan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah ceritakan kembali kepada ayah dan bunda di rumah ya. Selamat membaca. Wah, ada video call nih. Halo Sinta. Hai Kak Rara. Hai Kak Rara. Ada Dodi juga. Halo Dodi. Kak Rara nggak magang hari ini? Enggak nih, hari lagi jadwalnya di rumah, ngerjain tugas. Wah, kalau gitu Kak Rara nyusul aja kita ke sini. Kayaknya Kak Rara jaga rumah dulu aja deh. Soalnya tugas Kak Rara lagi banyak banget. Semalam aja Kak Rara ngerjain tugas. Wah, sayang sekali. Padahal tadi kita habis lihat barongsai loh. Keren! Iya Kak, aku lihat gerakannya keren banget. Coba yuk kita ajak teman-teman kelas 3 ada di rumah memperagakan tari barongsai juga. Boleh? Teman-teman kelas 3 ada di rumah, kita belajar tari barongsai yuk. Tari barongsai itu biasanya ditampilkan pada perayaan Imlek, Cap Gomeh, dan festival budaya lainnya. Dan tari barongsai mengikuti gerakan-gerakan singa, misalnya membungkuk, berjalan, dan melompat. Gerakan pertama, bungkukkan badan. Ini teman-teman. Gerakan kedua, gerakan singa berjalan. Taruh tangan di lantai dan tekuk kaki. Lalu jangan pelan-pelan ya, seperti ini ya. Gerakan ketiga, gerakan singa melompat ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Mudah kan teman-teman? Terima kasih banyak Dodi. Dah.
kelas 3 ada di rumah. Sekarang kita masuk ke sesi Balima yuk. Sesi Balima kali ini teman-teman kelas 3 harus membaca kata yang akan muncul di layar kaca kalian. Lalu setelah itu tulis kata tersebut di buku tulis kalian ya. Yuk kita mulai. Balima, membaca 5 kata. Punya, Punya, malam, malam, apakah, apakah, tentang, tentang, ya. ya. Wah, keren teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Pasti selalu berlatih membaca cepat ya. Terima kasih ya teman-teman untuk selalu berlatih membaca. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Saatnya kita tungtung. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Gerakan pertama, bungkukkan badan. Seperti ini teman-teman. Rumahmu. Jika hari Senin tanggal 21 Juni, maka tanggal berapa hari Senin 4 minggu kemudian? Gerakan kedua, gerakan singa berjalan. Taruh tangan di lantai dan tekuk kaki. Lalu jangan pelan-pelan ya. Seperti ini ya. Tahu jawabannya. Semoga hasilnya tepat dengan jawaban teman-teman kelas 3 yang ada di rumah ya. Gerakan ketiga, gerakan singa melompat ke depan. Raya adalah pantai. Berikut data jumlah pengunjung berbagai pantai di Bali selama libur hari raya. Jenis olahraga yang digemari siswa kelas 3 adalah Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, kembali lagi di Tungtung, berestimasi dan berhitung. Pertanyaannya, jika hari Senin tanggal 21 Juni, maka tanggal berapa hari Senin 4 minggu kemudian? Senin 21 Juni, berarti kalau Senin 4 minggu kemudian, dari 21 Juni adalah 19 Juli. Silahkan dicek kalender kalian masing-masing ya, seperti ini. Terima kasih teman-teman kelas 3 sudah menjawab soal Tungtung dengan benar. Yuk kita lanjut belajar. Halo teman-teman kelas 3 ada di rumah. Kali ini kita akan mempelajari penyajian data dengan tabel dan diagram melalui konteks jumlah pengunjung tempat wisata pada libur hari raya. Simak baik-baik ya soal cerita yang akan disampaikan oleh Sinta. Momen libur hari raya dimanfaatkan warga, baik yang merayakan atau tidak merayakan untuk berlibur ke tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang digemari masyarakat adalah kebun binatang. Berikut ini adalah daftar jumlah pengunjung tempat wisata kebun binatang Puntikayu selama 5 hari libur hari raya. Hari ke-1, jumlah pengunjung mencapai 50 orang. Hari kedua, jumlah pengunjung mencapai 200 orang. Hari ketiga, jumlah pengunjung mencapai 50 orang. Hari keempat, jumlah pengunjung mencapai 100 orang. Hari kelima, jumlah pengunjung mencapai 250 orang. Selain disajikan dalam bentuk tabel, data juga dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Berikut diagram batang dari data jumlah pengunjung kebun binatang Puntikayu. Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, sudah paham kan yang dijelaskan oleh Kak Sinta? Yuk kita coba menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram serta menafsirkan data dari jumlah pengunjung tempat wisata ketika libur hari raya. Selain kebun binatang, tempat wisata yang ramai dikunjungi warga untuk menikmati libur hari raya adalah pantai. Berikut data jumlah pengunjung berbagai pantai di Bali selama libur hari raya. Pantai Kuta jumlah pengunjung mencapai 300 orang. Pantai Sanur jumlah pengunjung mencapai 120 orang. Pantai Nusa Dua jumlah pengunjung mencapai 90 orang. Pantai Pandawa jumlah pengunjung mencapai 150 orang.
Pantai Jimbaran, jumlah pengunjung mencapai 210 orang. Dari data tabel tadi, yuk kita hasil diagram batang di bawah ini. Diagram batang paling kiri adalah Kuta yang jumlah pengunjungnya 300 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna kuning. Lalu selanjutnya, batang yang kedua dari kiri adalah Sanur yang jumlah pengunjungnya 120 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna biru. Lanjut, batang ketiga dari kiri adalah Nusa Dua yang jumlah pengunjungnya 90 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna coklat. Batang keempat dari kiri adalah Pandawa yang jumlah pengunjungnya adalah 150 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna ungu. Dan yang terakhir adalah Jimbaran yang jumlah pengunjungnya 210 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna hijau. Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, berdasarkan tabel data jumlah pengunjung berbagai pantai di Bali tadi, silakan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah untuk menjawab soal ini ya. Pertama, pantai apa yang paling diminati selama libur hari raya? Dan pantai apa yang paling sedikit pengunjungnya? Lalu soal berikutnya, berapa selisih jumlah pengunjung di Pantai Kuta dan Pantai Nusa Dua? Dan yang terakhir, berapa total jumlah pengunjung di Pantai Sanur dan Pantai Pandawa? Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, pasti udah tahu kan jawabannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Pantai yang paling diminati dan pantai yang paling sedikit pengunjungnya, kira-kira apa ya teman-teman kelas 3? Kalau Dodi akan menjawab pantai yang paling diminati adalah Pantai Kuta. Lalu pantai yang paling sedikit pengunjungnya adalah Pantai Nusa Dua. Selanjutnya, selisih jumlah pengunjung di Pantai Kuta dan Pantai Nusa Dua. Pantai Kuta jumlah pengunjungnya 300 dikurangi pengunjung Pantai Nusa Dua, 90. Jadi 300 dikurang 90 hasilnya 210. Mudah sekali kan teman-teman? Dan yang terakhir, total jumlah pengunjung di Pantai Sanur dan Pantai Pandawa. Pantai Sanur jumlah pengunjungnya 120 ditambah Pantai Pandawa jumlah pengunjungnya 150. Berarti 120 ditambah 150 hasilnya 270. Cukup mudah ya teman-teman. Dodi yakin jawaban teman-teman kelas 3 yang ada di rumah pasti tepat. Jika kalian masih merasa kesulitan, silakan diskusikan bersama ayah dan bunda atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah ya. Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Kita masuk sesi Ayo Berlatih agar semakin terlatih bersama Kak Rara. Perhatikan data olahraga yang digemari oleh siswa kelas 3 berikut ini ya. Lalu lengkapi diagram berikut ini sesuai data pada tabel tadi. Pertama-tama, silahkan teman-teman kelas 3 isi bagian banyak siswa. Paling bawah kita isi 2. Lalu 4, lalu 8, lalu 10, dan yang terakhir 12. Selanjutnya kita isi dengan warna, yuk diagram batangnya. Badminton dengan warna biru sampai di angka 8, renang dengan warna hijau sampai di angka 4, basket dengan warna kuning sampai di angka 12, sepak bola dengan warna merah sampai di angka 10. Kemudian voli dengan warna coklat sampai di angka 2. Bagaimana teman-teman kelas 3 yang ada di rumah? Mudah kan? Sekarang teman-teman kelas 3 ada di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian ya. Pertama, jenis olahraga apa yang paling digemari dan tidak digemari oleh siswa kelas 3? Nah, sekarang Kak Rara mau bahas jawabannya. Jenis olahraga yang digemari siswa kelas 3 adalah basket. Karena berjumlah paling besar yaitu 12 siswa.
Sedangkan yang paling tidak digemari adalah voli, karena hanya berjumlah 2 siswa. Wah, mudah sekali kan teman-teman kelas 3? Jangan lupa untuk terus berlatih ya, bisa bersama ayah dan juga bunda atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, sekarang kita akan melakukan proyek akhir minggu. Karena kemarin kita sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Yuk kita mulai membuatnya. Pertama-tama, kita akan mulai mengisi lembaran buku mini dengan tema perayaan Hari Agamaku. Silahkan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah untuk menuliskan tanggal Hari Raya Agama kalian tahun ini. Lalu, lembar yang kedua berisi pakaian yang kita pakai saat hari perayaan agama tahun ini. Lalu, lembar ketiga berisi makanan yang dipersiapkan untuk hari raya agama kalian tahun ini. Lembar keempat berisi cerita suasana perayaan hari raya agama kalian tahun ini. Lalu, kalau sudah, hiaslah siap lembar dengan warna yang beragam hingga warna-warni. Kalian bisa menghiasnya dengan gambar yang kalian buat sendiri atau gambar dari buku atau majalah bekas. Nah, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat. Langkah terakhir adalah mengisi lembar laporannya. Nama proyek, buku mini tentang perayaan Hari Raya Agamaku. Lalu, tuliskan alat dan bahan yang kalian gunakan. Seperti pensil, kertas HVS atau kertas lainnya, penggaris, penghapus, pensil warna atau krayon kalau aku menggunakan spidol, lem, dan gunting. Lalu, isilah langkah-langkah dalam kotak tabel ini. Awal, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat buku mini. Lalu, membuat buku mini agar nanti bisa diisi dan digambar. Kemudian, menggambar lembaran pertama dengan tanggal Hari Raya Agamaku. Selanjutnya, menggambar lembar kedua dengan pakaian yang aku pakai ketika hari raya agamaku. Lalu, menggambar makanan yang disajikan saat hari raya agamaku. Akhirnya, menghias setiap lembar dengan warna-warni hingga menjadi menarik. Jika sudah selesai, silakan tunjukkan kepada ayah dan bunda atau anggota keluarga lainnya yang ada di rumah ya. Hai teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Gak kerasa ya, sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Seperti menirukan pertunjukan tari barongsai. Gerakan pertama, bungkukkan badan. Seperti ini teman-teman. Gerakan kedua, gerakan singa berjalan. Taruh tangan di lantai dan tekuk kaki. Lalu jalan pelan-pelan ya, seperti ini ya. Gerakan ketiga, gerakan singa melompat ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Lalu, kita juga mempelajari data tabel dan membuat diagram batang. Dari data tabel tadi, yuk kita arsir diagram batang di bawah ini. Diagram batang paling kiri adalah kuta yang jumlah pengunjungnya 300 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna kuning. Lalu selanjutnya batang yang kedua dari kiri adalah sanur
yang jumlah pengunjungnya 120 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna biru. Lanjut, batang ketiga. Dari kiri adalah Nusa Dua yang jumlah pengunjungnya 90 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna coklat. Batang keempat dari kiri adalah Pandawa yang jumlah pengunjungnya adalah 150 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna ungu. Dan yang terakhir adalah Jimbaran yang jumlah pengunjungnya 210 orang. Yuk kita warnai batangnya dengan warna hijau. Nah, teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, berdasarkan tabel data jumlah pengunjung berbagai pantai di Bali tadi, silakan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah untuk menjawab soal ini ya. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah sudah menyimak dan belajar bersama kami hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi besok. Dadah! Oh ya, kita nyanyi lagu Rasa Sayangnya dari daerah Maluku yuk. Yuk. Teman-teman di rumah nyanyi bareng-bareng sama kami ya. 1, 2, 3. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya, jalan-jalan ke Sumatera, lihat tinggi gunung kerinci. Biar kita beda agama, tetap saling menyayangi. Rasa sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayangnya. Akulah Superman. Hai Dot. Hai Kak, gimana? Kesanku keren nggak? Keren banget dong. Tas yang sudah dilubangi, kita tumpuk di atas kalender ya. Tanggal berapakah yang terlihat pada 2 lubang ini? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.